Bapa di surga, Bapa yang maha baik, Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengucapkan syukur dan terima kasih pada hari ini. Tuhan kembali mengumpulkan kami di tempat ini untuk kami mendengarkan sebagaimana kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran daripada firman Tuhan boleh memimpin kehidupan kami hari demi hari. Kehidupan kami boleh turut sekehendak dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkata pada saat ini Tuhan, dan berikan kepada kami hati yang mengerti dan hati yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Teman yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Matius ke-25 ayat 21 sampai dengan 46. Karena kemarin libur, saya lupa, saya pikir hari ini hari Senin. Tapi saya ingat saya PMS, makanya saya pakai baju putih. Dan juga saya udah gak punya batik lagi, karena batik saya biasa saya pakai itu udah rusak, penuh darah. Karena waktu itu PMS hari Jumat, waktu saya kecelakaan. Jadi saya juga udah gak punya batik lagi, jadi saya gak lihat ada batik di dalam lemari saya. Makanya saya ambil baju putih. Yang saya ingat adalah hari ini hari PMS. PMS itu antara Senin sampai Jumat, antara Senin dan Jumat, ya. Jadi pilihannya antara baju putih atau baju batik. Tapi baju batik nggak saya lihat, jadi saya lupa. Saya pikir hari ini hari Senin. Puji Tuhan. Amin. Besok libur lagi, puji Tuhan. Berarti nggak jadi Senin, jadi Jumat. Kita buka di Matius 25 ayat 31 sampai 46. Kita baca secara bergantian. Ini udah dapat Bu? Banyak yang nggak baca, nggak punya kita nih. Atau semuanya pegang? Bisa? Bisa ya. Kita baca secara bergantian. Yang laki-laki akan membacakan ayat yang ganjil dan yang perempuan akan membacakan ayat yang genap. 1, 2, 3. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-dombanya di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberikan pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang dari itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, di manakah kalian menjual lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau berkata, dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyala di hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia oleh malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak mencari aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika
dalam berkata, kamu tidak melawan aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Kita bersama-sama. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Ya, saya sengaja saya tidak siapkan materi dengan PowerPoint karena saya tidak bisa berdiri lama-lama. Kalau saya berdiri lama-lama kaki saya sakit, jadi saya hanya akan sekitar 5 menit. Saya juga sebenarnya sudah bilang ke Enos kenapa tetap saya yang khotbah hari ini, tapi Enos bilang sudah jadwal tidak bisa diganti. Sudah tidak apa-apa. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari renungan harian. Saya ambil dari renungan harian yang ada di, saya punya aplikasi renungan harian, saya akan bacakan kepada kita semua di sini. Di saat hari penghakiman, orang-orang dari segala bangsa dikumpulkan. Saat itulah Tuhan Yesus anak manusia memisahkan domba dari kambing. Domba ditempatkan di sebelah kanannya, sedangkan kambing di sebelah kirinya. Domba adalah lambang dari orang-orang yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Hati orang-orang itu penuh dengan sukacita, namun juga tergelitik untuk bertanya bagaimana mereka dapat berkenan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjawab, itu karena mereka sudah melakukan banyak hal untuknya. Mereka memberi makanan ketika lapar, memberikan minum ketika haus, memberikan tumpangan ketika ada orang asing, memberikan pakaian ketika ada orang telanjang, memberikan rawatan ketika ada yang sakit, dan melakukan kunjungan ke dalam penjara, dan semua itu mereka lakukan pada saat mereka melakukan sesamanya. Nah, ini sebenarnya di dalam firman Tuhan ini sudah disampaikan, ya, sudah disampaikan bagaimana cara untuk masuk dalam kerajaan surga. Detail. Sudah ada yang pernah melakukan kunjungan ke penjara? Angkat tangan yang udah pernah. Saya angkat tangan karena saya udah pernah. Jadi 1, 2, 3. Sudah ada yang pernah memberikan tumpangan bagi orang asing di rumahnya? Sudah ada yang pernah memberikan pakaian kepada orang lain? Sudah ada yang pernah memberikan makan bagi orang lain? Sudah ada yang memberikan minum bagi orang lain? Kamu cuma punya minum 1 gelas, kamu kasih orang lain? Oh, Pak, apa terus ya? Iya terus. Oh, mantap. Tanya saja apa? Apapun ya. Coba dulu, apa lagi? Ini aja ya. Jadi kita berdua yang sudah, berarti kita masuk surga berdua, Pak. Belum tentu. Karena bukan hanya itu saja. Acap kali kita berpikir melakukan sesuatu untuk Tuhan berarti mengerjakan hal-hal rohani yang besar atau spektakuler. Padahal standar yang diberikan tidak muluk-muluk. Hanya sepiring makanan, segelas air minum, sepotong pakaian, sebuah lawatan, dan sebuah kunjungan. Ternyata yang Tuhan inginkan adalah tindakan kasih. Ada satu lagi, tumpangan. Itu tumpangan tadi. Udah tidak? Udah, untuk orang asing tadi. Ya. Posman angkat tangan tadi. Nah, Ya, yang ternyata yang dibutuhkan adalah satu act of love. Jadi hanya sebuah tindakan kasih. Ya. Suatu hal sederhana yang kita lakukan bagi sesama kita adalah yang Tuhan telah tentukan untuk kita lakukan. Ya, mari ya, nggak panjang-panjang. Setiap kebaikan yang kita lakukan terhadap sesama adalah sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Perbanyak perbuatan kasih, perbanyak perbuatan kepada orang asing. Bahasa orang asing paham ya? Tahu nggak orang asing? Nggak tahu. Posman bukan orang asing buat saya. di luar sana.
Ya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus itulah orang asing. Ya. Jadi kalau kita memberikan sesuatu, berikanlah kepada orang-orang yang bahkan belum mengenal Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka juga mengerti bahwa oh ternyata orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus penuh dengan kasih seperti yang Tuhan telah ajarkan pada kita. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Serahkan kembali kepada hambanya. Karena kamu kakinya 5 menit. 5 menit, jangan lama-lama. I'm sorry. I'm sorry Bapak. Kepada kita semua, terutama kepada jajaran Santosa Asih Jaya yang sudah bekerja, sudah menerima walaupun pas-pasan, mungkin hanya sebatas pas-pasannya itu UMR lebih sedikit. Jadi saudara-saudara, yang sepatutnya saja kita tidak dapat lakukan, apalagi lebih daripada itu. Kapan kau datang? Kemarin Pak. Kemarin. Dari Papua. Papua mana? Wamena. Oh, dari kampung Beta Ana, So sama kita orang. Haleluya. Oh, kau ngatar Ben kan? Iya. Ben. Ini besar loh. Ben, Mama. Oh, ini anaknya B. Iya, Ben ini pemain bola. Ini gua. Teman David. Teman aku ini. Oh, teman. Atas pertama. Oke, puji Tuhan. Jadi yang sepatutnya saja kita belum lakukan. Mengapa kita tidak melakukan? Apa sebab? Tentu ada sebab. Ketidaksiapan, tidak siap. Padahal tadi lagu tadi, siapkan hatiku Tuhan. Itu satu pembukaan agar kita siap sedia melakukan kasih itu. Kalau Tuhan tidak memanggil kita untuk menyiapkan diri mengasihi, memang berat melakukan kasih itu kalau kita tidak terpanggil. Namun banyak orang Kristen tidak sengaja atau sengaja tidak siap. Kalau sengaja tidak sengaja artinya lalai. Banyak orang Kristen lalai ke gereja saja untuk beribadah, banyak lalai. Maka untuk hal-hal lain banyak lalai juga. Jadi kalau kita melalaikan yang sepatutnya, kewajiban-kewajiban yang banyak itu pun mungkin lalai juga. Kalau dilanjutkan tadi pembacaan itu, maka terbaca juga tentang perempuan yang bijak dan perempuan yang tidak bijak, ya. Kita dimintakan untuk menjadi orang yang bijak selalu. Kenapa kita harus bijak? Ya sudah dapat kita pahami. Masa orang yang tidak bijak bisa ke surga?
bisa masuk surga. Nggak bisa. Karena ada spesialisasi anak Tuhan dituntun oleh Holy Spirit yang menuntun kita, mengajar kita akan seluruh kebenaran. Jadi tidak mungkin yang masuk surga itu orang sembarangan. Ben, geser mejamu ke kanan aja supaya nggak terlalu miring kepala itu. Keluar dari sini, waduh, aku posisi tidak tepat. Itu leher sudah tegak. Nah, jadi kita ini sudah pasti orang-orang bijak, pasti. Selain daripada bijak, pasti orang yang sehat walafiat. Itu sebabnya ketika Tuhan datang ke dunia ini, Dia sengaja keliling dari kota ke desa, dari desa ke lembah, ke gunung, ke semua kampung-kampung untuk melihat umat Tuhan itu banyak yang sakit penyakit. Jiwa, tubuh, sakit penyakit yang begitu berat yang dialami oleh umat Tuhan, dan semua disembuhkan Tuhan. Semua sakit penyakit yang ada di dunia ini Tuhan sembuhkan. Itu harus diingat, itu tubing. Ingat, semua sakit penyakit di dunia yang diderita oleh umat Tuhan, tidak pandang bulu Tuhan menyembuhkan. Waktu itu Kristen itu yang di desa kampung itu, tapi semua yang datang ke perkumpulan, bahkan Tuhan melihat langsung turun ke bawah, Tuhan sembuhkan. Di mana itu terjadi? Kita membaca di dalam Matius 9. Agak panjang ini hari kita membaca ya, supaya jelas siapa kita ini yang menjadi pengikut Tuhan. Saya bersyukur bahwa yang berikan pengenalan PMS Cesar Petrus Hasibuan. Kenapa saya senang? Karena saya senang seluruh anak-anak saya, yang paling tua, yang paling muda, menjadi hamba Tuhan. Semua anak-anak saya menjadi hamba Tuhan. David Mumbuna, saya sampai terus, Daniel Roland, tinggal satu lagi, Desire Deborah itu tanggung jawab Ibu Norma memilih putrinya. Saya nggak tahu apa pernah Ibu Norma menasihati putrinya untuk jadi hamba Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan ini kita sama-sama dibangkitkan oleh semangat Mesias, semangat Kristus. Kita baca juga ayat Matius 9 ayat 35 sampai 38 ya. Ini penting. 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan pada mereka, karena mereka lelah dan telantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka tuai memang banyak, tetapi kerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuai, supaya Ia mengirimkan pekerjaan-pekerjaan untuk tuainya itu. Perhatikan baik-baik.
didambakan, kamu diperlengkapi oleh kasih karunia Tuhan untuk berdoa bagi orang lain, untuk berdoa menyembuhkan orang lain, untuk menolong orang, untuk mengasihi orang lain. Inilah salah satu syarat menjadi murid Tuhan. Jadi jangan segan-segan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kebenarannya itu ini. Kebenaran bahwa pengikut Tuhan harus mengasihi, berdoa, menyembuhkan, memulihkan, bahkan menolong ekonomi rakyat, ekonomi mereka. Nah itu sebabnya dalam doa syafaat kita ya, jangan bosan-bosan berdoa syafaat. Ada 5 pokok doa syafaat kita yang kita doakan. Semua itu 5 pokok doa yang kita doakan di sini untuk menyentuh kasih Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Maka ada 5 pokok doa kita. Negara dan bangsa kita doakan. Perusahaan yang ada di sini kita doakan supaya dapat menghasilkan. Ya. Proyek-proyek yang sedang ditender kita doakan. Dan banyak lagi yang harus kita doakan. Gereja kita doakan supaya dari 50, dari 100 menjadi 1000. Supaya apa? Supaya tugas pelayanan penginjilan yang diperintahkan Tuhan harus kita kerjakan. Apa perintah Tuhan? Kita baca Yohanes 21. Apa perintah Tuhan? Harus kita kerjakan. Yohanes 21 ayat 15 sampai 20. 15 sampai 20. Ayo, harus tahu kita bahwa bukan hanya main-main kita hidup. Kita bukan main-main hidup. Ada di perusahaan kita ada bagian legal, ada bagian rekrutmen, ada bagian pembukuan, ada bagian macam-macam perusahaan kita. Nah, kita baca dulu kewajiban hamba Tuhan. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 sampai 18 saja kita baca ya. Semua harus membaca ya. 2, 3. Sesudah Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya sampai di sini. Kenapa sampai 3 kali Tuhan bertanya kepada Simon Petrus? Karena Simon Petrus 3 kali menyangkal hubungannya dengan Yesus. Sebelum ayat berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jadi menyangkal Yesus itu ternyata sering kita lakukan. Menyangkal Yesus saja kita sering lakukan, apalagi mau menggembalakan domba-dombanya. Adakah gereja di dunia
dunia ini yang secara terang-terang menggembalakan domba-dombanya. Kita ambil contoh gereja Katolik yang begitu hebat, besar organisasinya, sampai dipersamakan dengan satu negara di dunia ini. Lihatlah gereja Katolik di mana-mana. Apakah jemaat yang ada di gereja itu sudah digembalakan menurut firman Tuhan? Oleh karena itu, mengapa Santosa Asi berdoa sungguh-sungguh 5 pokok doa? 5 pokok doa kita itu, kalau kalian simak semua isi dari 5 pokok doa itu, salah satu yang kita minta supaya terbentuk 7 sidang jemaat atau 7 bendahara yang jujur dapat terbangun di kelompok Santosa Asi untuk menggembalakan domba-domba hamba Tuhan di akhir zaman ini, yang sampai hari ini kita tidak menemukan. Kita berdoa supaya kita mendapatkan 7 bendahara yang jujur, yang hadir di tengah-tengah gereja Santosa Asi atau di gerakan Santosa Asi. Apakah profesor, doktor, apakah entrepreneur, apakah engineering, ahli keuangan, ahli teknik, ahli manajemen, ahli macam-macam. Maka kita berdoa supaya berdiri Universitas Santosa Asi, supaya universitas ini menelurkan, mengajarkan, menghadirkan orang-orang teologi, orang-orang ahli hukum, orang ahli kesehatan, ahli teknik, dan ahli olahraga untuk mendidik jemaat Tuhan supaya sehat walafiat, olahraga dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kita doakan tuh, tapi apakah kita sudah berhasil? Belum. Kita berdoa sampai tahun 2050. Jadi jangan heran kalau doanya itu aja. Itu aja. Nah, kenapa kita mendoakan itu? Itulah yang penting yang kita dambakan. Bahkan salah satu kita berdoa untuk operasi Santosa Asi Agave supaya dapat mengusahakan kredit murah perusahaan ini yang ditugaskan mencarinya ada di tengah-tengah saudara, tapi entah dia pikirkan mencari orang yang bisa menjadi pengurus profesional koperasi, saya tidak tahu, tapi ada kewajiban saudara untuk mencari apa? Pengurus koperasi yang cakap, pandai, pintar, terampil, unggul, handal, harus itu. Supaya apa? Supaya Santosa Asi ke depan memiliki perusahaan yang unggul, tangguh, handal. Dan kalau kita mendapatkan ada 1000 gereja di koperasi, 1000 gereja itu ada di koperasi. Ada banyak yang harus kita doakan. Kita berdoa untuk sekolah minggu profesional supaya anak-anak gereja ke depan memang profesional, bukan melongo-melongo saja. Rajin pakal pandai, nggak pandai-pandai karena nggak rajin. Jadi kita dukung, kita dorong semua gerakan-gerakan yang kita minta dalam doa syafaat itu. Maka terakhir kita doakan agar
penginjilan di seluruh dunia terus dari pulau dan benua. Supaya nama Tuhan tinggikan, diagungkan, dan banyak jiwa-jiwa yang menerima bulan. Tujuannya juga berdoa untuk bangsa dan negara, supaya bangsa dan negara tidak melarang gereja beribadah. Tapi banyak gereja yang diberikan kesempatan peluang besar beribadah, hanya gereja itu hanya musiknya aja yang kencang-kencang, nyanyinya yang keras, musiknya kencang-kencang, suaranya kencang-kencang. Yang dijanjikan apa? Dangdut. Yang dijanjikan apa? Rock and roll. Yang dijanjikan metal. Aduh, tidak ditujukan kepada pelayanan seperti yang dikatakan. Kalau kamu tidak mengasihi seperti yang disampaikan tadi, tidak bisa masuk. Bukan suaranya yang kencang-kencang, bukan seperti itu. Nah, kita terus berjuang. Jadi kalau sekarang Beni udah tahu perasaan David, lalu David satu hati satu pikir dengan Beni, dan Beni bawa anaknya. Haleluya. Masih ada anak lain kan? Masih. Tuhan berkat. Tuhan berkatkan berlimpah, itu yang kami perlu. Nah, kita doakan jemaat yang digembalakan oleh Beni di Wamena bertambah jumlahnya dan bertambah kualitasnya. Yang tadinya jadi kepala desa menjadi camat, yang tadinya camat menjadi bupati, yang tadinya bupati menjadi gubernur. Haleluya. Tuhan buka jalan. Begitu Carolina. Tuhan buka jalan. Cornelia. Ya sudahlah. Alias jangan, kalau saya bilang Carolina ya Cornelia itu. Karena kenapa Carolina? Carol. Oh Carol, I am better. Darling, I love you. Jadi supaya laku-laku dengan Tuhan berkat berlimpah. Amin. Amin. Jadi semua kalian terpanggil untuk menjadi pengasih dan penyayang. Sebab untuk itulah kita menjadi murid Tuhan. Saya katakan kepada saudara, umur 74 tahun saya baru bertobat. Jadi kemana aku 74 tahun? Kenapa begitu lama? Artinya bertobat sungguh-sungguh. Jadi sebelumnya hanya rajin ke gereja, seperti sudah beribadah. Taunya hanya masuk kanan, keluar kiri. Tidak ada yang sisa. Nah, sekarang kalau kalian umur seumur kalian ini bertobat, betapa banyak panjang waktu kalian akan melayani dikasih Tuhan lebih sungguh. Itulah kenapa saya bersaksi begitu. Ya. Kalau saya mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, mungkin saya udah cepat mati juga. Udah cukup kau proses di dunia ini, kau mengasihi aku lama. Jadi dikasih panjang umurku supaya ada waktu saya bertobat. Jadi saya baru bertobat. Nah, kalian diajak untuk bertobat. Jangan menganggap kamu udah bertobat. Dan jangan anggap gak ada gunanya bertobat. Bertobat adalah yang paling penting dalam hidup ini.
supaya dekat kepada Tuhan dan menjadi pelaku firman. Amin. Amin. Sampai di sini. Sementara besok sambung lagi. Shalom. Shalom. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Segala ucapan syukur kami sampaikan kehadiran-Nya Bapa untuk kasih dan kemurahan-Mu yang begitu indah kami rasakan hingga pada pagi hari ini, Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada ini bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi semua karena belas kasih dan anugerah-Mu, Bapa. Pada saat ini Tuhan kami telah beribadah, telah mulai dari awal hingga pada pertengahan ini Tuhan. Pada saat itu kami memberikan korban syukur kami kepada-Mu, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati. Melalui setiap doa dan kerinduan kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita menyanyikan lagu pujian betapa hatiku berteriak. Bagi dong. Berterima kasih Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Terima kasih untuk persembahannya. Tiba saatnya kita akan menyampaikan pokok dosa kita. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat pertolongan dan kasih-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman pada pagi hari ini, kiranya apa yang kami dengar kami dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa yang baik, pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara. Kami berdoa untuk para pemimpin NKRI dari pusat sampai dengan pemimpin daerah, kiranya diberikan kebijaksanaan dan hikmat daripada Tuhan Yesus Kristus, agar dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Kami juga berdoa supaya rakyat Indonesia dijauhkan dari bencana alam, kerusuhan, serta berita-berita hoaks atau kerusuhan terorisme yang mengganggu stabilitas negara. Kami percaya sepenuh hati Tuhan memberkati berbagai tempat, bahkan pelosok di tanah air Indonesia. Kami juga berdoa untuk kondisi ekonomi, supaya perekonomian bangsa dan negara kembali menguat dan dipulihkan meskipun mengalami dampak pandemi dan pergumulan-pergumulan lainnya. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang tertekan dan teraniaya oleh karena pemberitaan kebenaran Injil. Kiranya Tuhan memberikan roh keberanian dalam memberitakan Injil Yesus Juru Selamat dunia, dan banyak jiwa-jiwa yang menerima dan melayani sehingga Injil Kristus tersebar di Indonesia.
Semua pokok doa syafaat ini kami percaya dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita tetap terus berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk PT Santosa Asijaya. Kami berdoa untuk seluruh pengurus komisaris atau direksi, manajer, staf karyawan-karyawati yang ada di kantor PT Santosa Asijaya di Condet dan proyek-proyeknya yang sedang berjalan, kiranya diberikan damai sejahtera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, senantiasa sehat dan diberikan kesatuan hati, kekuatan, semangat dalam bekerja, kiranya tercipta suatu manajerial yang sistematik dan terintegrasi antara semua divisi. Kami bersatu hati memohon kiranya Tuhan menjauhkan kerugian-kerugian bagi PT Santosa Asijaya dan memberikan kelimpahan dalam segala hal. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan proyek HDD Jalur Jati Bening dan Teluk Buyung sebagai bagian dari proyek Spam Jatiluhur dari PT Wijaya Karya, supaya berhasil dari awal hingga akhir dengan hasil yang memuaskan, sehingga PT Santosa Asijaya dapat dipercayakan lagi untuk mengerjakan proyek-proyek lainnya dari PT Wijaya Karya. Kami juga berdoa buat tender 5 Yantek, tender Sulserabat dapat dimenangkan, tender lokasi SKTT 150 Cafe Mangga Besar Ketapang, supaya setiap dokumen dapat diperlengkapi dengan baik. Kiranya Tuhan yang menolong dan menyertai. Kami juga berdoa untuk proyek Spam Pekanbaru dari PT Pembangunan Perumahan dan menjalin hubungan yang baik antara PT Pembangunan Perumahan dengan PT Santosa Asijaya. Kiranya senantiasa Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa buat tagihan Spam Wika Karawang supaya dapat dibayarkan dengan waktu yang ditentukan. Tagihan Yantek Cimahi, Cirebon, Tasikmalaya, Indramayu supaya dapat dibayar setiap awal bulan. Kiranya Tuhan yang menolong dan membuka jalan. Kami juga berdoa untuk pembangunan Wisma Santosa Asi di Jalan Halim Perdana Kusuma. Kiranya Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk melakukan desain engineering, RAB, dan pelaksana pembangunan Wisma Santosa Asi dan segala kebutuhan operasional yang dibutuhkan. Tuhan yang mencukupkan. Kami juga berdoa untuk proyek SKTT 150 Cafe Cakung Bekasi dari PT Wika. Proyek ini agar PT Santosa Asijaya bersama pabrikan kabel terbaik memenangkan proyek ini. Kami juga berdoa untuk CSMS Pertamina dan proyek-proyeknya di Indonesia. Kami berdoa untuk tender proyek PDAM Jawa Timur, proyek fiber optik Telkom Surabaya dan sekitarnya, serta kami berdoa untuk pengurukan area Gresik Jawa Timur supaya Tuhan yang menolong dan memberkati. Kami juga berdoa untuk proyek HDD Surabaya PGN Cibitung. Kiranya proyek ini berjalan dengan lancar dan Tuhan memberkatinya. Kami juga berdoa untuk para pekerja lapangan di proyek PT Santosa Asijaya senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan dalam setiap pekerjaannya agar dapat melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Semua mari bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu pujian Engkaulah Kekuatan. Takkan pernah ku lepas
untuk operasi Santosa CAP, kiranya Tuhan memberikan kasih karunia untuk menyempurnakan pengurus operasi ini sesuai dengan peraturan pemerintah dan operasi melakukan pelayanan dengan kredit murah. Kami berdoa untuk pembentukan PT Santosa Pasir Jaya, perusahaan penambangan pasir dan penambangan batu Kalimantan Timur dan Indonesia pada ini. Kiranya rancangan ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat kerjasama PT Santosa Sijaya dengan PT Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur yang bekerja di bidang migas dan energi. Kiranya proyek ini berjalan dengan lancar dan Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk proyek pengembangan coastal area project segmen 6 Balikpapan Kalimantan Timur antara PT Royal Borneo Propertindo dengan PT Santosa Asijaya. Kiranya proyek ini dapat dilaksanakan dengan baik. Atas pertolongan Tuhan, proyek ini bisa menjadi berkat bagi Santosa. Lima doa kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kami adalah anak-anak yang tidak sempurna, kami adalah manusia yang tidak sempurna Tuhan. Tetapi Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan, agar kami tidak terhalang berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ke dalam hadirat Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang berjaya dalam kehidupan kami Bapa. Kami tahu, kami berdoa kepada Tuhan, semuanya butuh waktu dan itu di waktu yang tepat Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan tubuh dan jiwa roh kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Yesus, semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita terus berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu kepada kami semua. Pada saat ini kami berdoa untuk STT IKSM Santosa ASI. Kami berdoa untuk seluruh safety dan staf serta sekuritas akademika agar memiliki semangat visi lembaga maupun prodi pendidikan agama Kristen dan prodi teologi. Kami juga berdoa untuk keluarga para dosen, safety dan staf yang bekerja di STT IKSM. Senantiasa Tuhan memberikan kesehatan, kesabaran, damai sejahtera dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga Bapa untuk para mahasiswa, mahasiswi STT IKSM semester 8 yang saat ini sedang PPL. Kiranya Tuhan memberkati dimanapun mereka berada, maupun di gereja dan di sekolah. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk semester 6 yang sedang menyusun skripsi. Biarlah penyusunan skripsi mereka pengumpulannya tepat pada waktu yang telah ditentukan. Kami berdoa untuk kami semester 2 dan semester 4. Kiranya diberikan kesehatan, pengetahuan, hikmat, kebijaksanaan, tanggung jawab, dan semakin teguh dalam panggilan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga para mahasiswa, mahasiswi agar diberikan kesehatan, damai sejahtera, dan diberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kami juga ya Bapa untuk operasional STT IKSM setiap bulan, gaji karyawan, dosen, uang makan mahasiswa. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkatinya. Kami juga berdoa dan bersyukur untuk berdirinya kampus STT IKSM Santosa ASI di Provinsi Jambi. Setiap dosen yang mengajar senantiasa dapat bekerja sama, saling mendukung antara satu dengan yang lain, sehingga proses perkuliahan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Dan Tuhan memberkati setiap para mahasiswa-mahasiswi yang ada. Kami berdoa juga ya Bapa buat alumni STT IKSM supaya senantiasa menjadi terang dan garam dalam pelayanan dan pekerjaan baik di gereja maupun di sekolah. Kami berdoa untuk penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun ajaran 2023-2024 supaya panitia bekerja secara maksimal dan mahasiswa-mahasiswi baru boleh datang memenuhi panggilan Tuhan di tempat ini. Kami terus berdoa juga Bapa untuk pembangunan lab school dan ruangan praise and worship
agar dapat terlaksana dengan baik dan segala kebutuhan yang diperlukan Tuhan mencukupkan. Kami berdoa untuk mission trip ke Lampung, seluruh pelayanan perjalanan dapat penyertaan Tuhan, sehingga ada banyak jiwa yang dimenangkan untuk Kristus dan Lampung menjadi kota yang memanggil nama Tuhan. Kami berdoa untuk asesmen lapangan S2 Prodi Pendidikan Agama Kristen yang akan dilaksanakan tanggal 3 sampai 4 Juli 2023 agar dapat berjalan dengan lancar dan semua persiapan dapat dilakukan dengan baik. Kami juga berdoa ya Bapa untuk seminar sekolah minggu profesional, kiranya Tuhan yang menolong segala persiapan dan Tuhan memberkatinya. Inilah setiap doa kami Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu yang terjadi. Aktivitas kami sehari ini Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau berkati setiap usaha kami, pekerjaan tangan kami, setiap kegiatan kami hari ini Bapa. Hidup kami serahkan dalam tangan-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita menyempurnakan pokok syafaat kita dengan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persilahkan duduk kembali dan mengambil sikap saat ini. Saat duduk selesai, ibadah kita telah selesai. Jika ada pengumuman dipersilakan. Jika tidak ada, ibadah kita telah selesai. Selamat berjuang. Selamat berjuang.